Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang hadir pada saat ini. Kita ketemu lagi dengan tahun yang berbeda, wajah yang berbeda, dan dunia yang berbeda. Tetapi tetap sama dengan satu tujuan, yaitu mencari ilmu. Ya, teman-teman sekalian semua, kemarin ini gabungan ya? Gabungan ya, kemarin semester 1 karyawan ya, sama reguler. Oh, nggak kerasa ya udah semester 2 ya. Tiba-tiba udah semester 2 ya. Padahal kemarin baru warawiri gitu. Oke, tapi nggak jadi problem ya. It's okay gitu. Mungkin kemarin di reguler itu kita belajar pengantar teknologi ya, mata kuliah ya. Kalau di karyawan kemarin algoritma, coding ya, ngoding. Kalau di kemarin pengantar teknologi nggak ada ngoding. Nah sekarang full ngoding. Jadi dari pertemuan ke-1 sampai ke-10, nah ini perlu ini dulu ya, kita sampai pertemuan 10 ya. Oke, nanti kita dari pertemuan ke-1 sampai ke-10 itu full ngoding. Karena nama mata kuliahnya sudah struktur data atau data struktur. Ya mungkin teman-teman ya pertama pasti harus mempunyai laptop. Tapi yang nggak punya laptop ya nggak jadi problem. Sekarang sudah banyak kok, yaitu untuk tools untuk ngoding secara online udah banyak. Tapi teman-teman jangan khawatir. Nah, seperti biasa untuk saat ini itu struktur data ya. Struktur data ini kalau teman-teman sudah belajar algoritma dan dasar pemrograman, oke, itu mata kuliah rumpun dengan struktur data. Nah, teman-teman kan pasti udah belajar algoritma dan dasar pemrograman kan? Nah, ini kelanjutan struktur data. Tapi kalau algoritma dan dasar pemrograman itu basicnya. Nah, ini lebih ke mid level lah, istilahnya dari junior, mid baru ke senior gitu. Istilahnya ini dalam studi kasusnya itu mid, pertengahan. Dan kalau dibilang struktur data di semua bahasa pemrograman itu sama semua. Dan teman-teman harus paham struktur data itu matematika. Kembali lagi ke matematika. Ya seperti teman-teman kalau teman-teman belajar SMA pasti belajar matematika. Nah ini lebih nanti fokusnya juga ke situ. Tapi kita studi kasusnya ngoding. Nah kurang lebih seperti itu untuk struktur data. Nanti kurang lebih seperti itu. Tapi nanti lebih detailnya kita akan jelaskan. Oke, lanjut. Mungkin teman-teman sudah tahu ya nama saya Agus Utapea. Ya mungkin untuk saat ini posisi saya sebagai kesibukan kegiatan hari kerja di sini, ambil freelance, ambil course dan banyak begitu ambil kegiatan-kegiatan di luar sana juga. Ya kalau dibilang capek, sangat capek. Ini juga waktunya kejar tadi. Luar biasa. Tapi ya nggak jadi problem gitu karena kita niat dan teman-teman juga niat belajar ya itu menjadi suatu nilai plus buat kita semua dalam ruangan ini. Oke, dan saat ini juga saya lagi yaitu menjalani mau S2 ya mungkin teman-teman ya untuk menjenjang karir ke dunia pendidikan saya juga untuk saat ini lagi berprogres, tetapi lagi nanti masih tahap ujian. Nah paling kurang lebih seperti itu untuk keseharian dan atau kesibukan saya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk persyaratan pengetahuan, teman-teman, yang pertama tentunya dasar pemrograman, pemahaman tipe data dan struktur kontrol, konsep fungsi atau metode dalam pemrograman, dasar logik dan algoritma, pemahaman array satu dimensi, konsep rekursi, dasar kompleksitas waktu atau time complexity, kemampuan problem solving dan analisis logika. Nah, dari beberapa 8 persyaratan pengetahuan ini, teman-teman, apakah sudah pernah mengulik dari 8 persyaratan ini? Ini untuk nanti untuk kebutuhan 10 pertemuan kita. Nah, jadi teman-teman, ini untuk persyarat pengetahuan. Mungkin ya sebelum mengulik nanti teman-teman harus mengetahui ini dulu gitu. Ya mungkin teman-teman harus paham gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, alur belajar. Alur belajar pertemuan kita sampai 10 pertemuan ya. Yang pertama pengenalan struktur, yang kedua array dan operasi dasar, yang ketiga stack dan queue, 4 linked list, nanti 5 UTS, 6 recursion dan sorting, 7 searching dan stable, 8 tree, binary tree dan binary search tree. Dan yang ke-9 graph dasar dan 10 UAS. Dan teman-teman untuk lebih detailnya silakan lihat di Elma untuk silabus kita. Nah, nanti teman-teman lihat di struktur data. Di sini udah mencakup semua, saya sudah buat untuk WhatsApp group. Nanti silakan klik aja linknya. Nah, untuk silabus data, struktur data, kita lihat sejenak. Biar teman-teman pahami, baca di rumah atau dimanapun. Nah, ini silabus untuk struktur data. Nah, yang di sini ada beberapa untuk mencakup pengenalan struktur data, array, stack, linked, dan lain sebagainya sampai graph dasar. Nah, di sini itu udah saya rangkum dalam sebuah RPS atau rencana pembelajaran semester. Tahu RPS? RPS itu rencana pembelajaran semester ini gitu. Contohnya itu nanti teman-teman, ini saya rangkum semua jadi silabus. RPS itu ibaratnya kayak silabus juga, tetapi dia lebih kompleks. RPS. Teman-teman juga harus paham kalau di perkuliahan itu ada RPS, ada RPP, rencana pembelajaran untuk persiapan. Ada namanya RPS juga. Nah, ini sudah mencakup. Saya rangkum semua materinya dalam satu silabus gitu. Biar teman, kenapa saya buat seperti ini? Kalau teman-teman baca RPS atau RPP pusing. Pusingnya gimana? Banyak deskripsi yang sangat kompleks, tapi poin-poinnya banyak poin-poinnya, tapi nggak terpoinkan gitu maksudnya. Nah, saya buat seperti ini biar teman-teman enak bacanya. Nah, nanti teman-teman baca-baca aja untuk pertemuan pertama bagaimana, apa aja, dan semacamnya gitu. Dan bagaimana sampai pertemuan ke-10. Nanti teman-teman baca aja di rumah. Kenapa saya buat seperti ini ya, biar teman-teman ketika mau belajar di pertemuan hari ini sudah ada persiapan di rumah maupun dimanapun teman-teman sedang belajar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kita pada saat ini. Nanti teman-teman silakan baca aja.
Nah, oke, kita lanjut lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Ini kayak ada di grup. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Kita next. Ini tadi saya sudah jelaskan. Seperti biasa ada 3 tugas mata kuliah, nanti tugas individu, ujian tertulis, dan praktikum. Akumulasi bobot nilai, seperti biasa pengerjaan tugas, kehadiran, berapa persen, 20, 20, UTS 30, UAS 30, dan nanti dikalikan bobot nilai pengerjaan tugas kehadiran dikali, ini salah ya, bukan 12 ya, kali 10 nanti nilai A dan B dan C dan grade nilainya. Oke, kita next. Seperti biasa, aturan pembelajaran dimulai fokus penuh. Ketika ada yang mau ditanyakan, tolong diangkat tangan. Ketika tidak, tolong di mute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi. Mengisi feedback setelah dipersilakan, berpartisipasi aktif. Nah, kita next lagi. Nanti seperti biasa pengisi absen, feedback. Nanti teman-teman seperti biasa mengisi nanti di Google Form. Karena teman-teman sudah tahu bagaimana pengisian feedback, tidak perlu dijelaskan lagi seperti apa. Yang penting nanti sesuai dengan saran dan kritik teman-teman. Saran dan kritik teman-teman itu membuat saya lebih maju lagi, membuat saya lebih efektif dan efisien untuk memberikan metode pembelajaran dengan baik dan secara efisien. Nah, teman-teman silakan nanti berikan feedback ketika di akhir perkuliahan. Nah, kita sampai dari jam, kalau nggak salah jam kita jam berapa ya? 14.15 sampai 16.15 ya. 14.15 sampai 16.15. Jadi waktu kita itu cukup banyak 2 jam untuk struktur data karena kita 3 SKS. 1 SKS kalau nggak salah itu 60 menit atau nggak 45 menit. 1 SKS. Jadi ketika 3 SKS, jadi ada kurang lebih 2 jam kita untuk mata kuliah ini. Untuk secara teknis ada pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari segala teknis, di bidang teknis kita langsung lanjut aja ya. Oke, untuk agenda kita hari ini, yang pertama tentunya pengertian struktur data atau data struktur, dan yang kedua jenis-jenis apa aja yang kita pelajari pada saat hari ini, yaitu mengenai jenis-jenisnya. Nah, pengenalan kompleksitas algoritma, dan yang keempat itu big O notation, yang kelima sesi tanya jawab, dan keenam pengisian absen dan feedback. Oke, untuk tidak memperbanyak waktu, kita mulai aja langsung. Nanti pada sesi tersendiri untuk menanyakan berdasarkan konteks slide, catat dan gunakan halaman slide. Ya mungkin teman-teman kalau mau ada bawa laptop ya silakan buka laptopnya. Ya kalau tidak nanti diikuti saja, atau nanti teman-teman silakan buka dalam online. Nanti silakan mengikuti. Tapi ketika ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh motong pembicaraan saya, silakan kalau memang teman-teman pengen mau bertanya. Oke, mari kita mulai. Nah,
Seperti biasa untuk persiapan tools atau bahasa pemrograman yang kita pakai atau yang kita gunakan dari Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Apakah Google Meet-nya oh, ini juga on mic nih. Untung ya. Terima kasih ya. Apakah suara dan share screen sudah kelihatan? Ada yang gabung ya? Oh, ada ya. Oke ya. Terima kasih. Ini kita screenshot dulu. Oke, seperti biasa untuk persiapan kita dari pertemuan pertama sampai ke 10 itu harus teman-teman kalau punya laptop itu harus ada namanya VS Code, Visual Studio Code, dan yang kedua Node.js dan JS. Ada yang udah tahu? Kalau yang pasti yang kemarin saya ajar pasti udah tahu ya. Pasti udah pernah digunakan JS sama Node.js. Kalau yang kemarin yang untuk reguler udah Visual Studio Code doang. Kemarin kalau algoritma pakai bahasa pemrograman apa? Ah, Python ya? Pawang ular. Python berarti Pak Hasan ya? Oke. Kalau saya JavaScript. Kenapa saya ambil JavaScript? Karena ramah pemula. Ramah pemula, popularitasnya nomor 2. Ada ya sering kadang nomor 1, nomor 2 gitu. Popularitas bahasa pemrograman yang kita ajarkan pada saat hari ini. Ya, tapi tetap Python sama JavaScript itu terus berlomba-lomba ngambil nomor ranking 1 gitu untuk bahasa pemrograman. Nah, yang mungkin saya jelaskan sedikit ya, biar teman-teman juga yang belum paham apa itu. Tapi tidak saya nanti untuk tutorial menginstal Node.js-nya lihat di YouTube aja ya, lihat di YouTube. Tetapi saya menjelaskan aja apa itu Node.js. Nah, ini Node.js. Nah, jadi Node.js itu adalah sebuah runtime, mesin lah, mesin. Contohnya kalau kita naik motor ada mesinnya, kalau nggak ada mesinnya nggak jalan. Nah, ibaratnya seperti itu logikanya. Nah, Node.js ini ibaratnya mesinnya motor itu tersebut. Nah, semenjak ada Node.js itu semua bisa ke apa? Satu, yang pertama website, yang kedua mobile, yang ketiga machine learning bisa, yang keempat desktop juga bisa. Semenjak adanya Node.js, ya waktu belum ada Node.js semua itu tidak bisa karena nggak ada mesinnya. Nah, dan ini itu tuh istilahnya runtime JavaScript keseluruhan ya. Nah, itu untuk Node.js. Nah, selain Node.js apakah ada masih ada lagi nggak Kak? Masih. Ada namanya satu lagi Boon. Boon. Nah, Boon is a JavaScript
all in one toolkit. Ini sebuah runtime juga. Node.js sama Boon ini adalah sebuah runtime yang berbasis JavaScript atau bahasa pemrograman TypeScript. Nah, ini Boon. Nanti teman-teman yang logo ini ya, logo bawang putih Boon. Boon ini juga baru launching rilis itu tahun 2024 atau 2023 baru rilis. Dan sekarang lagi hype. Tuh, teman-teman lihat nih. Boon kalau bandingkan Express untuk blendernya tuh beda jauh kan? Ada ban, Deno, Node.js. Tuh. Untuk kita lihat nih, lihat di benchmark-nya nih. Ada yang ini ya. Kok tiba-tiba lepas ya? Tiba-tiba lepas ini screen-nya ya. Apa ya? Ya, terima kasih Mas Reja. Mas Raja. Sorry. Nah, di sini untuk nanti teman-teman kalau benchmark itu apa? Tes kecepatan siapa yang lebih cepat antara Node.js atau Boon istilahnya. Tapi sering disebut atau dipanggil ban ya. Nah, ini ada Node.js, ada Boon. Tetapi kita mau pakai Node.js. Oke? Teman-teman pasti ya ada beberapa yang sudah tahu mungkin Node.js dan ada beberapa juga yang belum tahu mungkin. Tetapi kita jangan khawatir, kita akan jelaskan semua sehingga teman-teman bisa memahami apa yang didapat ketika nanti sudah selesai pelajaran ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk Node.js. Nah, JavaScript ya ini. Nah, nanti teman-teman lihat aja mau di Wikipedia atau enggak. Nah, JavaScript ini adalah sebuah bahasa pemrograman. Tadi kan Python juga bahasa pemrograman. Nah, JavaScript ini bahasa pemrograman juga, PHP, Golang, Rust, dan lain sebagainya. Semua bahasa pemrograman itu sama. Ingat, bahasa pemrograman itu sama. Tapi yang paling teman-teman harus perlu tahu itu OOP-nya itu yang harus diperkuat. Contohnya nih teman-teman nih ya. Teman-teman belajar bahasa pemrograman JavaScript contohnya, tetapi belajar struktur data. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai fundamental struktur data, ketika teman-teman beralih ke bahasa pemrograman lain, itu sama, tapi cuman beda apa? Beda sintaknya doang. Itu yang harus diperkuat. Makanya, kenapa semester 1, semester 2, semester 3 itu kebanyakan ya logik, algoritma, struktur data, OOP pasti ada itu. Itu yang awal. Kenapa awal itu yang diperkuat? Karena itu yang paling intinya dari semua bahasa pemrograman. Setiap pemrograman harus pasti ada namanya struktur data. Setiap pemrograman pasti ada namanya algoritma. Setiap pemrograman pasti ada namanya OOP. Itu jadi semuanya itu sama aja semuanya. Tetapi untuk struktur JavaScript ini yaitu bahasa pemrograman yang untuk ramah pemula dan popularitasnya sangat tinggi dan banyak digunakan di tech company atau startup big company. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu mengenai dari sisi pemrograman JavaScript. Nah, itu sudah saya jelaskan biar teman-teman bisa paham dan mengetahui. Kalau Visual Studio Code, udahlah ya, udah tahu gitu. Ya walaupun nih, apakah masih penting Kak, apakah masih perlu atau penting belajar seperti itu di era AI, ada AI agent,
AI, AI lah. Apalagi sekarang lebih canggih lagi dan lebih enaknya lagi ada udah namanya AI agent. Kalau teman-teman udah tahu AI agent itu seperti apa, ya kita seperti biasa nggak perlu lagi disuruh. Contohnya dia bisa membuat folder, sudah bisa membuat folder, sudah bisa membuat file. Ini kayaknya berapa lagi nih? Oh, Jet AI. Oh iya, enak semua itu. Oke, jadi gini ya, teman-teman ya. Apakah masih perlu atau masih penting belajar bahasa pemrograman mengenai struktur data, OOP dan lain semacamnya di era AI sekarang? Ya jawabannya teman-teman perlu. Tapi jangan skeptis sama AI ya. Ya awalnya saya juga skeptis sih. Buat apa AI? Nanti buat saya bodoh itu nanti gitu kan. Buat apa AI? Nanti dikit-dikit auto menyuruh AI lempar seperti kita lagi suruh ya dan semacamnya. Tapi ibaratnya sekarang buatkanlah sebagai itu jadi asisten kita aja, asisten. Awalnya kita bisa membuat contohnya lebih produktif ya. Apalagi sekarang ya Spotify. Kalau teman-teman lebih baca artikel Spotify, direktur teknologinya Spotify itu menyarankan semua pakai AI untuk software engineer-nya. Jadi mereka itu sudah harus istilahnya yang paling sering disebut para kalangan developer vibe coding gitu, vibe coding. Jadi teman-teman ya jangan skeptis juga, tapi teman-teman yang paling penting fundamental gitu. Fundamental apa? Ya perkuat fundamentalnya. Selalu saya bilang fundamental perkuat. Ya kalau nanti teman-teman tidak tahu fundamental, pakai AI, nggak tahu ngepromnya apa, contohnya ada error A gitu, tapi nggak tahu mau melakukan apa gitu. Sedangkan kita mau ngeprom gawe AI tapi nggak tahu nanti bagaimana, ya amburadul gitu. Contohnya AI itu ibaratnya seperti kita lagi bangun rumah. AI itu ibaratnya tukang rumah lagi bangun rumah. Kita sebagai mandor untuk nyuruh AI-nya. Nah kalau kita suruh tukang rumah asal-asalan, ya jadinya apa? Rumahnya jadi asal-asalan juga gitu. Nah ibaratnya seperti itu. Ya kalau kita sebagai mandor untuk nyuruh tukang kerjanya jadi oke, ya pasti hasilnya oke juga bagus. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak melarang teman-teman pakai AI, silakan pakai, tapi belajar juga harus fundamentalnya gitu, pelajari dulu. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai hal itu. Kita lanjut lagi. Nah, kita di sini belajar struktur data. Apa itu struktur data? Tadi saya sudah jelaskan beberapa. Mungkin teman-teman bisa sebelum saya menjelaskan lebih detail atau memberikan pemahaman kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sudah tahu apa struktur data, apa sudah pernah belajar, mungkin mengulik di artikel-artikel atau jurnal. Satu orang? Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Nggak ada yang mau menyampaikan? Ayo nggak apa-apa, satu dua kata aja. Jangan takut salah dan jangan takut ini. Namanya juga belajar. Kalau bagi saya pertanyaan
sebodoh apapun itu, menurut saya itu pertanyaan yang paling pintar. Karena kadang ada orang yang pengen bertanya, si A mau pengen bertanya, si B-nya udah ditanyakan, jadi si A itu udah terbantu di si B yang sudah ditanyakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ayo, silakan teman-teman uh, sampaikan. Ya, silakan. Cara menyimpan dan mengatur data. Benar sekali. Ada lagi yang menambahkan? Benar sekali ya, struktur data ya, seperti itu. Ada mau menambahkan mungkin lebih detailnya gitu. Tadi dari poin Pak Bapak ini sudah buatkan poin gitu, menyimpan data. Bagaimana? Gak ada lagi? Oke. Kita lanjut kalau tidak ada lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi data structure itu atau struktur data adalah sebuah cara untuk menyimpan, mengatur, mengelola, atau untuk digunakan secara lebih efisiensi. Jadi tidak membuang-buang resource, tidak membuang-buang untuk pengelolaan memori dan semacamnya. Tetapi dalam kita karena kita ambil bahasa pemrograman JavaScript, nanti struktur data itu digunakan untuk yang pertama menyimpan data, mengakses data, memproses data, mengelola memori secara efisien. Nah, kurang lebih seperti itu kalau struktur data. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk contoh sederhananya seperti yang kita lihat di PowerPoint, nanti bayangkan kita menyimpan daftar nilai mahasiswa, ada nilainya 80, 75, 90, 85, dan semacamnya. Ini secara simpelnya. Jadi, tapi ini menggunakan sebuah tipe data yaitu array. Adalah salah satu bentuk struktur data. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mengenai yang namanya struktur data. Kita lanjut. Nah, untuk jenis-jenisnya struktur data itu apa aja? Ada data linear, ada data yang non linear. Apa perbedaannya, Kak? Perbedaannya data linear itu dia terstruktur. Jadi secara berurutan. Namun kalau struktur data yang non linear itu tidak terstruktur, namun tetap dia termasuk dalam struktur data. Bingung ya? Tapi nanti kita langsung eksekusi aja. Bagaimana cara studi kasus dan studi case mengenai struktur data. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Mengenai data linear dan non linear. Mungkin non linear itu nanti ada pasti-pastinya nanti ya, tapi nanti kita fokus ke linear terlebih dahulu. Oke. Nah, kita lihat dulu. Ini saya jelaskan lagi, kembali lagi ya. Mungkin ada beberapa yang sudah belajar, tapi ini biar teman-teman langsung melihat dulu ya. Ada yang mungkin yang belum pernah belajar atau belum pernah ngulik. Nah, ada namanya tipe data array. Jadi ada tipe data array adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Contohnya, kita mempunyai sebuah kubus atau kotak. Kita lagi nge-packing, teman-teman punya sebuah toko online. Teman-teman mem-packing sebuah barang. Dan di dalam barang itu ada beberapa barang, contohnya yang pertama, kain batik, kain kaos, atau celana panjang. Baru semuanya itu teman-teman packing dalam satu kubus. Jadi satu kubus terpacking, terisolasi, dan barang-barang yang tiga itu dimasukin di kubus itu. Nah,
Itu untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bagaimana cara eksekusi dalam codingannya? Nah, kita langsung aja ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman langsung pahami aja bagaimana cara untuk penggunaan dalam array atau tipe data sebuah array. Nah, kita langsung aja lihat ya. Contohnya kita buat di sini kita buat folder baru aja ya. Ya, ini kita langsung ke Visual Studio Code ya. Kita langsung contohkan aja. Struktur data. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman, jangan terlalu menghafal sintaksnya gitu. Teman-teman kalau lihat, kalau codingan ini kan banyak kan, nggak bisa teman-teman hafal semua ya. Cukup pahami konsepnya, cukup pahami bagaimana mengeksekusi atau dalam bahasa pemrograman tersebut gitu. Jadi teman-teman harus paham, jangan terlalu fokus menghafal sintak bahasa pemrograman. Cukup pahami konsep dan bagaimana. Yang pertama itu ada tiga. Bagaimana cara inputnya, proses dan output. Jadi semua itu mencakup semua seperti itu ya. Yang pertama input, proses dan output. Jadi yang tiga itu. Jadi teman-teman harus fokus ke situnya. Nah, kalau kita belajar sintaknya semua, yang nggak kelar-kelar karena banyak sintak ya. Nah, kita buat langsung eksekusi ya. Buat aja folder nanti teman-teman kalau di laptop biar kita nanti langsung eksekusi bagaimana caranya. Silakan buka aja langsung Visual Studio Code ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Tadi kita di sini aja kita buat file. Nah, untuk penggunaan JavaScript kan kalau Python kan kayak gini kan, array.python paling ini kan .py. Kalau teman-teman waktu itu ya .py. Kalau kita bukan .py, kita pakai .js. Nah, kalau kalian kan teman-teman kalau yang sudah belajar Python py, kalau kita JS. Tapi ya sama aja sih. Nah, di sini kita buat sebuah variabel, yaitu kita buat di sini nama mahasiswa mungkin, nama mahasiswa. Nah, kita buat sebuah seperti ini, langsung. Nah, kita buat sini namanya, contohnya Gilbert. Baru kita buat di sini Raja mungkin, atau buat di sini Budi. Nah, ini sebuah variabel, ada let, var, dan satu lagi apa? Ada yang tahu satu lagi apa? Const. Nah, jadi ada sebuah variabel. Sorry. Ada nama sebuah variabel, ada 3 variabel untuk mengenamakan variabelnya. Yang pertama itu adalah ada yang ini ya. Waduh, cost biaya dong. Kalau cost itu biaya, Pak Raja. Kurang N. Cons. Kalau cost biaya. Tapi nggak apa-apa. Bagus. Mungkin typo mungkin ya. Jangan skeptis langsung ya. Padahal saya yang skeptis ya. Tapi it's okay. Iya Pak maksudnya. Oke, nggak apa-apa.
Bercanda dong, bercanda. Oke. Nah, di sini kita mau buat sebuah variabel let dengan nama variabelnya itu nama mahasiswa. Ya, kita ambil aja di sini. Contohnya konsolog. Nah, teman-teman ini jangan terlalu diperhatikan ya, saya di sini memang karena udah memakai auto copilot. Ya seperti saya bilang, AI agent ya. Nanti ya teman-teman harap ketahui aja dulu konsepnya gimana. Ya ini karena saya udah pakai copilot ya. Ada copilot seperti ChatGPT, Gemini CLI atau GitHub Copilot gitu. Nah, teman-teman ambil aja di sini nama mahasiswa. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau konsolog itu untuk menampilkan di sebuah terminal. Terminal nanti ya untuk hasilnya. Nah, di sini kita ambil aja sebuah array 0. Jangan lupa ya kalau di JavaScript itu kalau teman-teman lihat di YouTube jangan lupa apa? JavaScript titik koma. Kalau di JavaScript itu jangan lupa titik koma dan nanti kalau teman-teman uh, lebih advance lagi belajar expert JavaScript, kalau ada error titik koma itu udah biasa. Karena memang ya titik koma itu ngeselin sih. Makanya apa solusinya? Ada namanya tools di Visual Studio Code untuk dia terautomatik ada titik komanya biar tidak lupa lagi. Ya sering lah lupa. Simple tapi buat kita ngeselin. Ya itu itulah ngeselin ya. Jangan lupa titik koma. Nah, terus perlu diketahui teman-teman untuk memanggil sebuah tampilan atau ke usernya atau untuk tampilannya ini nanti teman-teman panggil ada apa namanya yang sudah kita install yaitu Node.js. Node panggil nama sebuah filenya array. Kita tap aja langsung biar cepat. Tap array.js. Nah, nanti teman-teman gini. Contohnya teman-teman sudah tadi saya tidak kasih tahu ya bagaimana cara ini ya. Biar teman-teman juga paham. Nah, nanti teman-teman kalau mendownload sebuah Node.js, teman-teman kalau sistem operasinya Windows, nanti silakan menyesuaikan aja di sini. Kalau memang teman-teman pakai sistem operasi Windows, silakan Windows. Kalau Mac, seperti kita menggunakan MacBook dan semacamnya OS yang lain, silakan Mac OS. Kalau mau ada pakai Linux, ya silakan Linux pakai gitu. Silakan dipakai aja. Nah nanti ini untuk Dockernya juga dan segala macamnya. Tapi saya sarankan, Pak, versi Node.js-nya versi berapa Pak? Ini kan banyak. Bingung Pak, mau versi berapa? Nah, jangan bingung. Teman-teman pilih aja yang versi 20 ke atas. 20 ke atas. Tapi jangan versi yang sekarang. Kenapa enggak versi sekarang? Karena ini dalam masih tahap pengembangan. Kalau namanya versi sekarang itu belum benar-benar sempurna. Nah, jangan ambil versi yang sekarang. Kalau bisa ambil versi dari 20 ke atas. Kalau bisa ambil versi 20, 21 silakan. Tapi yang LTS. Ambil yang LTS. Jangan yang nggak ambil LTS ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal unduh aja di sini. Nah, nanti tinggal untuk tahap nextnya ya tinggal install seperti biasa kita menginstal sebuah software. Install, next, nggak ada lagi pemberitahuan, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah berhasil diinstal, nanti teman-teman periksa node min_v. Nah, atau buka ke Gitbase juga silakan.
Kalau sudah belajar GitHub pasti udah tahu Git base itu apa. Buka aja not min v. Wow, kok nggak ada ya? Hah? Oh, strip ada nggak? Oh, lupa saya. Kira saya dua ya. Oh, satu ya. Terima kasih. Sorry. Nah, di sini langsung nanti teman-teman langsung not min p, artinya berapa perintahnya Node.js saya versi berapa? Ini kan v, singkatan version. Nah, teman-teman silakan lihat nanti kalau memang benar-benar sudah berhasil diinstal, maka dia muncul versinya. Nah, oke, kembali lagi kita ke codingan. Jadi kita ini nanti full praktek ya. Membosankan, ngantuk memang benar, wajib. Kalau ngantuk sama bosan itu udah hal yang wajar. Tapi jangan khawatir, it's okay. Bagi saya kalau mau tidur silakan, tapi jangan mengganggu teman-teman yang lain. Itu aja sih. Karena ada teman satu orang yang mau fokus, satu orang pasti ada yang benar-benar mau fokus. Tapi jangan mengganggu gitu. Tapi it's okay ya, nggak jadi problem bagi kita semua ya. Nah, kalau kita panggil sebuah perintah ini apa yang muncul? Ayo yang belakang, apa yang muncul nih? Hah? Nama saya? Nama saya apa? Oke, kenapa alasannya? Contohnya, kenapa alasannya nama saya? Ayo. Itu kan 0, biasanya dimulai dari 0, 1, 2 gitu. Oke, terima kasih ya. Jawabannya sangat benar. Oh, Ahmad Faridi ya? Oke. Ya, makasih Mas Ahmad Faridi. Oh ya, keren. Keren dari tadi nggak kuliah Ahmad Faridi. Oh, jadinya. Oh. Tapi Mas lancar kan puasanya? Oh ya. Ya mungkin semua di sini juga mau secara online dan puasa, secara online dan offline semuanya puasanya lancar lah ya. Ya walaupun saya udah lihat nih wajah-wajahnya nih, udah wajah-wajah lapar semua nih. It's okay, it's okay, it's okay. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, tadi seperti dibilang teman kita sama Pak Ridi, dimulai dari angka 0. Atau kita lagi ngisi bensin, Pak, dimulai dari 0 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dimulai dari 0. Nah, tentunya kalau kita enter, maka nama kita muncul. Nama yang dari angka 0. Nah, untuk array, tadi saya bilang, array itu namanya di sini dimulai dari 0, 1, dan 2. Jadi di sini kita panggil konsolog itu apa? Konsolog itu memanggil sebuah untuk ke terminal menampilkan sebuah hasilnya. Nah, jadi kita panggil sebuah variabel yang namanya itu nama mahasiswa. Nah, kita ambil sebuah array yang angkanya 0. Nah, jadi eksekusinya langsung kita ambil data sebuah 0. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya kita mau menambah data. Contohnya kita buat ini kita X saja kali ya. Contohnya kita buat sini menambah data ya. Menambah data. Nah, sini kita ambil mahasiswa, nama mahasiswa dengan metodenya namanya push. Kalau untuk menambah data itu push. Nah, contohnya kita ambil sebuah namanya Paridi. Contohnya kita titik koma, kita ambil konsolog.
Kita ambil konsol, kita ambil nama mahasiswa. Nah, kalau seperti ini apa nih hasilnya? Menambah data. Hah? Paridinya di mana nih paridinya? Di belakang? Belakang Budi? Oke. Belakang Budi atau belakang Raja? Budi. Oke, kita lihat sama-sama. Iya, benar. Karena dia belum ada dibilang menambahkan data awal. Masih cuma menambah data doang. Nanti kan ada namanya menambah data akhir, menambah data awal, menghapus, dan sebagainya. Nah, kita lihat satu lagi. Contohnya kita mau menghapus data terakhir. Kita buat di sini. Contohnya nama mahasiswa. Sini kita buat pop. Baru di sini kita dalam kurung contohnya kita panggil ini Raja. Nah, di sini kita buat yaitu menghapus ya, menghapus data. Nah, di sini ada namanya, kelihatan nggak sih teman-teman? Segini oke? Oke ya. Oke, it's okay. Oke, kita langsung next lagi. Nah, kalau seperti ini apa hasilnya? Tadi kan kita lihat di sini menghapus. Woi. Ini kenapa ada datanya? Menghapus data akhir. Apa ini hasilnya? Iya, apa hasilnya? Oh, kita lihat sama-sama dulu. Kita panggil not array.js. Ya, kalau kan tadi kan di sini perintahnya kita menghapus data akhir. Nah, kita panggil sebuah variabel ini nama mahasiswa. Kita buat sebuah metodenya pop. Nah, nanti otomatis data yang akhir yang sudah ditambah dan dia dihapus kembali di data akhirnya. Nah, next lagi kita lihat untuk menambah data di awal, kita menggunakan metode yaitu unshift. Nah, contohnya kita sini nama mahasiswa dot metodenya unshift. Di sini kita buat namanya, contohnya apa ya? Nama apa ya? Contohnya Arnita. Arnita. Oke, kita lihat di sini apa hasilnya. Hah? Di samping saya Arnita. Mana? Nggak ada. Oke, kita langsung lanjut. Nah, jadi ini Arnita Gilbert Raja Budi. Ini nama istilahnya memanipulasi data. Kita manipulasi datanya. Jadi kalau teman-teman mengikuti, jadi enak nih. Nah, kurang lebih seperti ini untuk mengenai menambah data awal. Kita lihat lagi di sini menghapus di awal. Nah, kalau menghapus, ya ini kita copy paste saja. Ya ini tinggal kita save aja. Kalau kita ini apa hasilnya teman-teman? Kembali ke normal seperti ini. Jadi perlu kata-kata teman-teman, codingan itu dieksekusinya dari atas, bukan dari bawah. Oke? Walaupun banyak nih beribu-ribu codingan dalam satu file, eksekusinya itu dari atas, bukan dari bawah. Secara semua bahasa pemrograman. Jadi kalau dia mengambil sebuah variabel,
ditambah dulu datanya, dihapus dulu lagi, baru ditambahkan data awal lagi, baru dihapus lagi di awal, kembali lagi normal seperti ini. Nah, coding itu sangat mudah dan paham. Kalau kalau teman-teman mengikutinya enak ya, kalau niat sih kayak asik gitu ya kalau ini. Tapi kalau udah ngantuk gitu gini, kapan saya mau makan gitu. Itu nanti pengen cepet-cepet selesai gitu. Tapi ini awal ini masih murah lah, gampang lah, simple lah, that simple ya. Oke, ini masih simple lah. Nanti teman-teman ya lebih advance lagi lah. Oke, itu mengenai array. Kita langsung ke objek. Nah, tadi kita udah mengenai array. Array objek itu adalah sebuah data untuk menyimpan. Karena kita belajar struktur data itu menyimpan, memproses dan mengelola. Nanti kita belajar lagi big O notation ya. Nah, kalau yang lebih terkenalnya lagi, kalau JavaScript itu Node.js adalah tipe data objek. Objek itu apa? Menyimpan sebuah data yang berupa data pribadi, alamat, dan lain sebagainya, banyaknya. Tapi teman-teman ya, di sini saya buat bahasa Indonesia ya, codingan kita ya. Tapi disarankan jangan pakai bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena semua bahasa atau language, bahasa semua itu pasti harus menggunakan English. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia belum profesional dibilang. Jadi usahakan pakai bahasa Inggris. Contohnya nama nanti apa bahasa Inggris nama? Name, umur, age, jurusan. Nah, jadi teman-teman jangan fokus ke itunya dulu. Nah, teman-teman fokus ke sini dulu. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman harus pakai bahasa Inggris. Tapi ini karena kita latihan, biar teman-teman paham dulu gitu. Apa maksudnya, konsepnya bagaimana. Kalau Inggris bisa lah nanti kita translate atau nggak bisa kita bahasa Inggris belajar bahasa Inggris lain. Tapi kita harus ngerti dulu konsepnya gitu. Oke, jadi objek ini yaitu adalah sebuah menyimpan data dalam bentuk sebuah ada key dan value. Key itu kunci dan value itu nilai. Jadi ada namanya key dan value, kunci dan nilai. Nah, oke kita langsung eksekusi aja ya. Di sini kita buat aja file object.js. Nah, sini kita buat sebuah variabel mahasiswa. Contohnya di sini kita buat sama dengan, nah di sini kita buat nama. Contohnya nama di sini nama saya. Contohnya, atau nggak Budi lah, jangan nama saya terus lah. Budi gitu. Nah kita buat sini age-nya berapa? Contohnya 150 tahun. Nah, contohnya jurusan kita buat sini tidak mau ngoding. Contohnya ini contoh yang sampel ya, tidak mau ngoding. Nah, baru ini kita konsol. Kalau mau lebih cepat pakai log aja, log and tab, langsung kita panggil mahasiswa variabelnya. Baru kita contohnya kita mau manggil sebuah name atau nama. Nah, sebelum saya mau jelaskan kepada teman-teman semuanya, jadi teman-teman untuk tipe data objek itu seperti apa? Nah, di sini ada sebuah variabel yang bernama itu mahasiswa. Ini variabelnya. Nah, kita buat sebuah tipe data objek. Tipe data objek itu kurung kurawal. Kurung kurawal. Nah, yang di mana? Mana di sini kuncinya, mana di sini nilainya, mana di sini key-nya, mana di sini value-nya. Nah,
kalau key-nya itu adalah nama, age, dan jurusan. Itu istilahnya key. Key dalam sebuah tipe data objek. Kalau value-nya apa? Value-nya itu nilai. Kan ada kunci, ada nilai. Jadi kalau kita mau ambil sebuah nilai, ya di sini kita buat tipe datanya array, string. Kalau string itu petik 2. Mau petik 1, petik 2 silakan. Itu it's okay, no problem. Nah, di sini untuk value-nya 150 itu dengan key-nya age. Jadi teman-teman juga ya, key itu juga bisa disebut dengan property. Property ini juga bisa disebut property ya, bisa disebut property, bisa disebut key, tapi lebih sering disebut key ya kalau dalam objek. Tapi nanti kalau kompleksnya lebih banyak pasti dikategorikan property. Kalau nanti kategorinya banyak gitu. Nah, di sini kita menggunakan tipe data number. Ada 150. Nah, di sini jurusan, tidak mau ngoding. Oke, kita lihat di sini. Contohnya kalau kita panggil console log, kita panggil sebuah variabel ini. Ini kan variabel, kita panggil. Nah, kita panggil key-nya nama, apa yang muncul? Nah, langsung nangkap ya, cepat ya. Masih murah lah ya. Oke, kalau kita hapus ini lama, apa itu semuanya? Kayak gimana dia formatnya? Apakah Budi 150 baru tidak mau encoding atau gimana? Tadi kan kalau kita panggil nama itu pasti ini kita panggil nih. Kita panggil dulu. Not object. Budi. Oke, kita clear dulu ya, kita clear. Nah, di sini kalau kita cuma panggil mahasiswa itu apa tuh? Hah? Tidak mau ngoding, kita lihat. Not object. Jadi masih ada dia seperti ini. Masih ada seperti ini dia. Objeknya. Tadi kan saya bilang objek kalau dia dipanggil secara keseluruhan ya otomatis masih dipanggil objek keseluruhannya. Nah, nanti kalau teman-teman belajar sebuah backend API, REST API, nanti application programming interface, nanti teman-teman belajar itu namanya pasti banyak mau mengambil datanya itu berupa objek. Contohnya, kalau teman-teman lihat http/login, contohnya Tokopedia, contohnya Tokopedia/products, products/1, contohnya seperti itu ya. Contohnya gini nih. Kalau nanti teman-teman belajar itu pasti gini. Studi kasusnya https baru ini, baru kita ambil contohnya tokopedia.com/api/version 1/products. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dia nanti mengambil sebuah API products, jadi keseluruhannya diambil. Kalau dia tipe datanya cuma satu doang, ya kita ambil nih produk 1, produk 2, produk 3, produk 4, dan segala macamnya. Jadi seperti itu, kita ngambil produk. Kalau teman-teman lihat di Tokopedia contohnya nih. Kalau di e-commerce ya, tapi keseluruhan seperti itu. Nih Tokopedia. Jadi objek ini itu ibaratnya seperti itu nih. Contohnya kita ambil nih. Satu nih. Ini kita udah jauh ya pelajarannya, tapi biar teman-teman paham apa penggunaan objek itu seperti apa gitu nanti. Nah, contohnya kita ambil handphone lah. Nah, waduh, ini harus OTP dulu nih.
Nah, jadi dia ambil produknya seperti ini nih. Ah, tuh. Ini dia terenkripsi. Terenkripsi itu istilahnya ngambil nih contohnya ya, tokopedia.com store-nya, tapi ini kan istilahnya dalam dari segi front end-nya dibuat URL-nya seperti ini. Nah, untuk produk ID-nya apa? Nih, produknya ID-nya ini. Tuh. Produk ID-nya ini kita ambil homepage, nanti ambil lagi di sini tuh. Teman-teman pas belajar nanti. Tapi itu kegunaannya nanti contohnya produk satu diambil dari produk objek satu mau ke keseluruhan berarti produk itu karena S-nya di belakang lebih dari satu. Kalau produk slash satu ambil satu produk doang. Nah kurang lebih seperti itu. Itu untuk studi kasusnya ya. Kita hapus lagi. Kita lanjut lagi ke materi kita lanjut lagi. Nah kita kembali ke istilahnya namanya set ya. Set itu menyimpan data unik. Jadi tidak bisa duplikat. Ingat, kata kuncinya unik dan tidak bisa duplikat. Karena nanti studi kasusnya ada suatu produk atau suatu barang mungkin dia sama namanya atau sama produk ID-nya dan segala macamnya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Nanti mungkin bisa kita buat untuk JWT, pakai JWT ya. Untuk mungkin pakai unik. Kalau UID itu istilahnya unik yang tidak bisa terpecahkan atau tidak ada duplikat. Nah, di sini kita menyimpan sebuah set, nanti tidak boleh duplikat. Nah, kita langsung eksekusi aja. Kita buat di sini set.js. Nah, di sini kita buat let sebuah variabel data yang bernama di sini kita buat sebuah fungsi new set. Sini kita buat fungsinya, tetapi di sini kosong kita buat ya, masih kosong untuk nilainya. Nah, di sini kita buat variabel data, kita buat set baru dengan fungsinya set, tipe data set. Nah, tapi untuk nilainya kita buat kosong. Nah, di sini kita buat untuk data set data dot set baru nanti seperti ini kita buat contohnya 1, ini contohnya 2, contohnya 2 lagi, ini contohnya kita buat langsung console log data contohnya ya, console log data. Nah, kalau seperti ini teman-teman apa yang ini data ya, oh berarti angka tadi ya, kita buat data ya, oke lah. Oh ini bukan set ya, ini add, lupa saya. Nah, apa yang muncul nih seperti ini? Tadi kuncinya kan di sini kita buat tidak akan masuk karena duplikat, atau saat menyimpan data unik tidak boleh duplikasi. Gimana? Apa nih? Hasilnya apa? 1 doang. 0. Terus apa lagi? Ada lagi. Ayo. 1 doang, 0. Ada lagi? Ada lagi? Di belakang. Gimana belakang? Ini kayaknya udah muka-muka ngantuk nih. Gimana? Tadi ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 0, atau ada yang mau menjawab lagi negatif 0. 1 semua. Loh. Ayo. Kita negosiasi nih. 1, 2.
1, 2. Ada yang 1, 2 tuh. Ingat, unik atau tidak boleh duplikat. Duplikasi ini gampang loh, kata kuncinya itu. Iya. Ingat kata kuncinya tidak boleh duplikat. Kalau ada sama yang angka yang sama, dia otomatis tidak duplikat. Dan unik, itu aja. Nah, kita panggil not filenya set.js. Jadi panggilannya set 1 dan 2. Nah, ini untuk hasilnya 1 dan 2. Karena apa? Karena dia dipanggil 2 kali atau duplikat. Kalau dipanggil 3 kali, nah, tetap 1, 2. Kalau ini 5, 1, 2, 5. Oke, kita lihat nih, kok masih ragu-ragu sih? Tuh. 1, 2, dan 5. Itu mengenai dalam studi kasus set. Oke, kita lanjut lagi, yaitu map. Map itu istilahnya menyimpan pasangan key dan value seperti objek, tetapi lebih fleksibel istilahnya. Dia lebih fleksibel dari si objek tadi. Tapi kalau lebih kompleksnya sih, ini kan dia lebih fleksibel. Kalau objek tadi kan lebih kompleks. Nah, ini kita langsung eksekusi aja ya. Map atau mapping.js. Contohnya sini kita buat let data sama dengan new, kita panggil sebuah fungsi map dalam kurung. Nah, ini kita ini aja ya, data dot set yang kita panggil sebuah tadi. Nah, di sini kita panggil sebuah key-nya nama. Di sini kita panggil value-nya itu Budi. Oh, gini aja deh. Budi aja lah. Budi, jangan lupa titik koma, kita panggil lagi dataset, data.set. Nah, di sini kita panggil contohnya age. Nah, di sini kita panggil value-nya, oh ini value-nya contohnya 78 tahun. Nah, jangan lupa titik koma, langsung nanti kita konsol log datanya, kita panggil data dot get itu menerima atau mengambil sebuah data, kita ambil key-nya itu nama. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau kita clear, contohnya kita not map.js. Apa yang keluar? Budi. Tadi seperti belajar objek. Tadi kan kita udah belajar objek. Nah, ini yang lebih fleksibelnya. Nama Budi. Apa lagi? Nah, ini saya jelaskan ya. Ini kita panggil sebuah variabel, membuat sebuah variabel namanya data. Nah, kita buat sebuah fungsi baru yang bernama fungsinya map, tapi nilainya masih kosong. Nanti, nah, ketika sudah dieksekusi data set tadi kita udah belajar barusan, yaitu menyimpan sebuah data, key-nya nama, value-nya Budi. Karena dia lebih fleksibel. Kalau tadi objek dia seperti ini, key-nya nama Budi, tapi untuk sintaknya seperti ini. Nah, kalau dia map, dia seperti ini. Ada nama dan Budi. Kalau dia map, jadi sintaknya seperti ini dia. Jadi lebih fleksibel atau enggak lebih diminimalisir. Nah, jadi kalau seperti itu, kira-kira apa nih keluarannya? Apa? Budi. Oke, kita langsung eksekusi aja. Wow, error. Apa nih? Get
Kok namanya di sini? Tunggu, kita lihat lagi nih. Data get. Ini kita kita lupa stringnya. Nah, apa nih? Kita clear dulu, kita clear. Ingat, di sini nama, ibaratnya seperti ini nih. Nama baru dia itu Budi gitu. Nah, kita ambilnya dari sebuah nama ini. Nah, kita ambil value-nya atau nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu mengenai data map. Oke. Nah, ini kita nggak lagi beli ya. Kok? Oke, kita lanjut lagi. Next. Pernyataan. Ada pernyataan? Ini kita masih banyak lagi ya tuh, masih banyak lagi tuh. Tuh. Satu pertemuan ini banyak gitu. Makanya kalau 2 jam istilahnya masih kurang. Oke, silakan Pak, mau nanya Pak. Oh, tunggu bentar. Bisa apa nih? Sangat mudah dipahami. Oke, terima kasih. Kirain saya mau pengen bertanya. Ya Pak, silakan. Mau bertanya apa Pak? Kapan kita pakai map, kapan kita pakai objek? Oke, pertanyaan good. Bagus. Saya kasih contoh ya satu ya. Tunggu, ambil contoh mana ya? Oh, nah, jadi gini. Uh, Kalau mapping itu kan istilahnya ambil data yang fleksibel. Tapi kalau dia mau ngambil, contoh ini, objek dalam objek, key dan value, contoh gini ya. Kalau dia, contoh sederhananya, kalau mau ngambil cuman datanya sedikit, lebih baik menggunakan mapping. Tapi kalau datanya kompleks, saya sarankan lebih seringnya memakai data objek. Contohnya, kan di sini ada nama mahasiswa. Contoh lagi di sini ada namanya dalam objek nih. Objek lagi. Contohnya kita buat seperti ini. Objek dalam objek ya. Itu kan step objek ya. Kalau seperti ini contohnya. Di sini kita buat contohnya nama gitu. Budi. Nah, tunggu. Biar saya lebih jelas lagi ya. Dan di sini contohnya, tunggu ya. Kalau kayak gini, tunggu. Saya ambil studi kasus ya. Tunggu. Saya mau ambil lebih gampang dimudah pahami teman-teman gitu. Kapan pakainya gitu. Oh, saya ambil dulu project yang satu ya. Project. Sebentar. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kan tipe datanya objek.
Nah, contohnya kita mau ngambil sebuah URL nih. Ini kan datanya, data objek. Contohnya ada data 1, data 2, data 3, data 4, dan segala macamnya. Nanti ini berbentuk sebuah objek. Nah, memungkinkan nggak teman-teman kalau pakai kayak gini untuk pakai map? Kalau lebih kompleks datanya? Enggak kan? Kalau kompleks kan tadi datanya seperti ini. Tuh lebih lebih memang fleksibel, tapi cuma data cuma sedikit aja. Contohnya cuma nama dan segala macam ya it's okay gitu. Nah, tapi kalau data objek dia lebih banyak lagi, contohnya banyak lebih banyak lagi ya. Ada dia ID, contohnya sini dokumen titel, kategoris, URL, atau enggak kalau di berita ya sering di berita ya. Contohnya kita ambil ID-nya, date-nya apa, year-nya apa, kategorisnya apa, image-nya apa, suluknya apa, titelnya apa, dan masih banyak lagi data-datanya. Apalagi nanti datanya dia looping, nested, lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau dia memang simple, ya silakan pakai map. Kalau memang teman-teman datanya itu kompleks, biar apa? Biar nanti nggak ribet teman-teman memanggilnya, biar simple gitu. Memanggilnya nanti ada juga studi kasusnya ketika kita mau manggil sebuah mapping itu kan istilahnya ngelooping sebuah data, ngambil data, contohnya data apa, contohnya kita ambil data satu, kampus di CD, ambil data satu, date-nya apa, kita ambil kampus di date dot date, contohnya ambil sebuah itu untuk ngelooping dalam sebuah mappingnya. Nah itu untuk di data map. Tapi kalau objek dia lebih kompleks lagi, tapi tertata dan terstruktur di datanya. Jadi lebih baca dipahami, dan untuk kompleksitasnya dan uh, kalau secara profesional, modern atau lebih banyak digunakan para kalangan developer ya objek. Jadi itu cuma perbandingan aja gitu, perbandingan. Biar tahu teman-teman, oh tipe datanya. Sebenarnya masih banyak lagi, ada mapping, ada objek, ada nanti apa sih number, tipe data. Sebenarnya banyak sih tipe data itu. Tapi nggak semuanya dipakai, gitu. Hanya yang perlu-perlunya aja, gitu. Sesuai kebutuhan. Kembali lagi sesuai kebutuhan. Apa kebutuhan teman-teman, silakan pakai aja yang itu. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, paling seperti itu. Bagaimana Pak? Objek. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Apakah ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada lagi, masih nyala kah? Masih Jawa. Kita sampai jam berapa? 14, 16, 15 ya? Oke, masih ada lah 15 menit lagi ya. Oke, kalau tidak ada bertanya lagi, biar kita nggak jenuh dan segala macam, kita adakan ice breaking. Seperti biasa, ice breaking kita kali ini apa, teman-teman? Bukan es biasa. Oh, berarti pikirannya udah es ya, udah. Oke, bukan es yang kita pikirkan, tapi ice breaking. Biar nggak tidak jenuh dan menyemangat. Ya kegunaan ice breaking ini bukan main-main sih, tapi lebih kita awalnya ngantuk dan segala macam, nanti fokus lagi belajar lagi. Kita kan masih banyak lagi materi. Tuh, masih banyak lagi materi tuh. Tuh, sampai bawah tuh, sampai nanti ke space complexity. Tuh. Ada namanya, belum belajar lagi on, logaritmic, kuadrat. Tuh ini nanti yang lebih pusing lagi ya. Linear. Tuh, konstan apa tuh?
Konstan linear, baru n kuadrat, logaritma n pangkat 2. Oke, ice breaking kita kali ini apa ya tadi? Apa ya? Lupa saya juga. Oh, tebak gambar. Tebak gambar. Ini tebak gambarnya serius ya, bukan yang kemarin ya. Oh, nanti langsung tahu jawabannya. Oke, kita tebak gambar dulu teman-teman. Tebak gambar. Tunggu bentar. Oh ya benar, itu benar. Oh belum ya. Oke, ini. Oh, kok tahu ya? Oh, ya. Jambu? Jambu batu ya. Oke, kita lihat. Oh ya benar. Kita next lagi. Mati rasa. Ah, yang benar. Udah pada mati rasa. Oke, kita lihat. Mati rasa. Oke. Next. Hah? Tantangan seru. Tatang seru atau tatang seru? Oke, kita lihat tantangan seru. Ini potongan harga. Oke, kita lihat. Oh ya benar semua. Nggak seru jadinya. Oke, kita next. Apa tuh? Berpikir secara logika. Hah? Minta RP. Kita lihat. Ini? Hah? Pisau tajam. Oke, next. Lebih baik. Lebih baik sama dia atau sama aku? Kita lihat lebih baik. Ya, benar. Oke, kita next. Ini apa? Aku sayang? Aku sayang kamu atau aku sayang dia? Ayah. Oh. Ini terakhir. Iga bakar. Oh, sering makan iga bakar ya? Enggak juga. Ini next. Ini kayak terakhir 10. Apa? Habis. Oke. Kan lebih ceria lagi, lebih semangat lagi ya. Bisa, maksudnya diadakan seperti ini biar bisa semangat lagi lah belajarnya. Oke, setelah itu kita langsung ke studi kasus lagi, belajar lagi. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai struktur data. Nah, itu pengertian dasarnya. Nah, di sini kita akan mengenali pengenalan kompleksitas algoritma. Ada yang tahu apa itu logaritma? Pengenalan apa itu
Oh, itu struktur ya. Ini salah nih. Sorry. Apa itu kompleksitas algoritma? Kan udah belajar algoritma kan? Pemecahan masalah. Oke, it's okay. Baru ada lagi? Ada lagi? Enggak ada? Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Nah, jadi kompleksitas algoritma itu adalah ukurannya suatu efisiensi suatu logaritma atau algoritma. Algoritma itu ya kita tadi memecahkan masalah atau sebuah algoritma untuk bagaimana cara kita menyelesaikan masalah lebih efisien gitu. Nah, terdapat dua jenis. Ada namanya kompleksitas waktu atau time complexity. Yang kedua kompleksitas ruang atau space complexity. Nah, itu namanya kompleksitas algoritma. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk kompleksitas algoritma yang kita pakai dan kita pelajari itu adalah Big O notation. Nah, Big O ini digunakan secara itu sering disebut untuk mengukur seberapa kita cepat algoritma kita berjalan saat jumlahnya data bertambah. Contohnya jumlah data 10, 100, 1000, 10 juta, 10 miliar, dan seterusnya. Nah, seberapa cepat kita, algoritma kita itu, untuk berjalan gitu. Itu dalam jumlah data bertambah. Teman-teman sambil ini ya, sekalian isi ini ya, elmanya ya. Nanti itu elmanya ditutup sampai 16.30 ya. Nanti biar teman-teman, Pak, saya terlambat ngisi elmanya. Jangan ada lagi seperti itu gitu. Itu udah dibuka tuh. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tadi seperti array, map, objek dan semacamnya. Nah, kita belajar BO digunakan mengukur seberapa cepat algoritma berjalan saat jumlah data bertambah. Nah, yang pertama itu kita akan belajar namanya big one atau sering disebut namanya konstan, waktu eksekusi tetap. Big zero, one konstan. Ada yang tahu? Kalau yang sering belajar matematika tahu ini. Ada yang tahu? Ada ya. Oke, kita langsung diskusi. Nah, jadi istilahnya waktu eksekusinya menetap gitu, tetap ya istilahnya. Kalau kita lihat istilahnya walaupun arraynya berisi 10 atau mungkin 1 juta data, ya waktunya tetap sama gitu. Kalau kita memakai sebuah konstan. Ini kita copy paste aja ya, karena waktu kita 15 menit lagi ya. Nah, kita copy paste nih. Contohnya konstan ya. Constant.js. Nah, kita copy paste di sini. Contohnya kita ambil juga langsung konsolok ya, konsolok dulu. Konsolok ambil semua elemen pertama, kita buat di sini array ya, array aja kita buat. Ambil array ini aja, ambil array. Berapa? Oh, mohon maaf, share screen-nya nggak ada. Ya, terima kasih Mas.
Kita 5 menit lagi ya. Habis ini siapa? Oh, Pak Ridwan atau Pak Yusdin? Belajar proyek aplikasi ya. Padahal ini penting banget loh. Ini paling penting struktur data. Big O notisin ya. Ya mungkin nanti kita lanjut minggu depan kalau memang sempat semua ya. Karena ini yang paling penting nih untuk struktur data. Logaritma, kuadrat, linear. Tapi konstan kita belajar dulu lah. Nah, di sini kita buat sebuah function yang bernama functionnya ambil elemen pertama. Nah, di sini dalam kurung ini adalah sebuah parameter. Ingat, kalau dalam kurung seperti ini, parameter. Nah, parameternya diisinya array. Parameter itu kalau paling dikit 1, paling banyak maksimal itu 3. Contohnya array, di sini ada 2 index, ada 2 juga value. Contohnya sini. Nah, sini kita ambil array aja. Array, return, itu kembalikan sebuah nilai. Kembalikan sebuah nilai array yang berangka 0. Nah, contohnya kita ambil pertama Gilbert Raja Budi. Kita ambil nih array-nya. Nah, contohnya seperti ini kalau kita panggil ya. Nah, kalau kita not con undepend. Kenapa undepend? Ada yang tahu? Kenapa undepend? Tadi baru belajar array loh. Baru banget belajar array. Kalau array kurung siku. Array kan kurung siku. Gak ada spidol ya. Kurung siku. Sedangkan yang ini kita dalam kurung. Ya jelas karena harusnya seperti ini. Nah, kalau kita ambil, nah ingat kurung siku, kurung kurawal itu harus dipahami. Kalau array kurung siku, kalau objek kurung kurawal. Nah, fungsinya itu apa? Nilai konstan ini kalau waktunya eksekusinya tetap. Jadi menetap, dia masih tetap ya. Kalau secara logikanya, kalau kita ngambil sebuah waktu ya nggak ada, ya tetap dia cuman ambil satu doang, nggak semuanya dicari. Kalau kita mau melakukan pencarian nih, melakukan pencarian. Nah, pencarian seperti ini. Contohnya kita panggil apa ya, barang apa ya? Kursi. Tuh. Aduh. Oh, ini OTP lagi. Kursi. Tuh. Dia langsung nampilin semua. Itu kalau dia nanti itu ada kita bahas ya. Itu kita bahas dari di kalau nggak salah ini ya, binary search atau nggak nanti di kuadrat ya. Nah, kalau ini dia nggak menetap, dia ngambil langsung satu, masih dicari semua tuh, dicari. Tapi kalau dia kita pakai sebuah konstan, dia waktu eksekusinya tetap itu yang diambil. Nah, nanti itu kalau studi kasusnya banyak data ya. Kalau kita ambil dikit, ya buat aja seperti tadi cons sama dengan seperti ini, atau enggak tadi yang kita ambil kan seperti ini juga, let variabel nama siswa langsung konsol. Nah, itu dicari dia tuh, cari-cari nanti salah satu kalau kita yang mau menggunakan pencarian ya, fitur pencarian. Tapi kalau kita mau menggunakan konstan, lebih efisien algoritmanya.
lebih efisien. Jadi langsung dia membuat suatu fungsi yang bernama ambil elemen pertama dalam parameternya, kita ambil sebuah array. Kita panggil, kembalikan nilai array, ini array. Jadi kita nggak perlu lagi tuh buat hal semacam kompleks, nanti kalau kompleks banyak datanya ya. Tinggal ambilkan sebuah, kembalikan data atau returnkan sebuah data array, kita ambil sebuah data nilai 0. Nah, kita ambil nih datanya nih. Nanti kalau dia mau mencari, cari nama Gilbert, dia menetap langsung waktu eksekusinya. Ya memang nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita studi kasusnya ya seperti tadi yang saya bilang, ini kan dia nggak menetap, dia banyak tuh, dia langsung dicari, nggak langsung enter dapat gitu. Ini kan pencarian kayak gini kan banyak tuh, nggak tahu tuh, kursi kan banyak kan, kursi A, kursi B, kursi C, kan lumayan mencarinya tuh lumayan pusing ya. Kalau kita ini lagi di gudang, saya mau ke gudang mau cari remote, padahal di gudang itu banyak barang-barang. Waktu eksekusinya lama kan. Nah, kalau kita memakai sebuah konstan, waktu eksekusinya lebih tetap dan sama, cepat tuh. Nah, itu untuk konstan. Beda lagi nanti untuk kita studi kasus kuadrat. Untuk kuadrat dan logaritmik. Ini kita mau lanjut atau bagaimana nih? Saya jadi nanti takut nggak enak kan kita lanjut nih. Takut udah ngelihat nunggu gitu. Saya pengen sih mau lanjut tapi nggak enak juga sama yang lain gitu. Tapi ini nanti saya bahas di pertemuan berikutnya. Kan besok kan pertemuan baru itu materi baru. Tapi ini saya bahas juga materi sebelumnya. Biar nanti teman-teman paham gitu. Jadi jangan khawatir aja gitu, jangan khawatir. Nanti kita mulainya dari sini aja, nanti dari sinilah, dari sinilah. Biar nanti sampai awal kita bagaimana cara kompleksiti. Karena ini yang paling penting dalam struktur data. Ya. Materi di share? Ya, di share. Ya, seperti biasa di share semua nanti. Di share nanti akan saya infokan, dan seperti biasa link YouTube-nya juga nanti akan saya share. Kita kan nge-record tuh. Biar apa? Biar kegunaannya ya mengulang nanti lagi. Mengulang di rumah atau enggak mau dengerin kata-kata saya di YouTube gitu. Silakan, apa kan saya. Oke, paling seperti itu, kurang seperti itu. Ya tadi besar harapan saya bisa kita belajar semua gitu. Ya begitulah namanya ngoding itu ya. Nggak nentu waktunya. Apakah selesai tepat waktu atau enggak gitu. Karena kita kalau udah keasikan ngoding ya akan serius, kalau enggak ya akan bad mood gitu. Itulah namanya ngoding ya. Tapi nggak jadi problem lah. Oke, paling seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup? Cukup ya? Oke, ini udah semua ya absennya, absen semua ya udah. Oke, ya. Itu tas ngapain dibawa pulang? Oh, belum. Oke, terima kasih semuanya. Saya harap semuanya dapat memahami dengan baik. Kita akhiri untuk sesi pertemuan pertama ini. Semoga semuanya lancar puasanya dan semua untuk pulang nanti ke rumah walaupun belum pulang nanti dengan selamat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya teman-teman. Ini yang Google Meet udah pada tidur kah? Atau lagi berburu takjil? Oh, keren. Keren, saya sambil Google Meet sambil beli makan gitu. Enggak ya. Oke ya,
saya izin meninggalkan room.